Waktu kita lagi isi bensin, pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya cairan hitam pekat dari dalam bumi bisa jadi bahan bakar bening yang bikin mobil kita jalan? Ini bukan sulap loh, tapi sebuah proses rekayasa yang luar biasa keren. Yuk kita bongkar rahasia di baliknya. Coba lihat ini. Yang satu minyak mentah sering disebut emas hitam, yang kental, hitam, dan kotor. Nah, yang satunya lagi bensin yang kita isi di pom bensin. Pertanyaan besarnya, gimana caranya yang satu ini bisa berubah jadi yang itu? Nah, itulah yang akan kita kulik tuntas kali ini. Oke, jadi hal pertama yang harus kita tahu, minyak mentah yang baru dipompa dari bumi itu sama sekali nggak bisa langsung dipakai. Anda nggak bisa gitu aja nuang ini ke tangki mobil, dijamin mesinnya langsung mogok. Cairan ini harus lewat serangkaian proses yang super kompleks di kilang minyak dulu, biar bisa jadi produk yang kita kenal. Jadi, tantangan terbesarnya tuh gini. Bayangin aja minyak mentah itu kayak sup raksasa. Isinya ribuan bahan, kecampur aduk jadi satu. Ada yang enteng, ada yang berat. Wah, pokoknya berantakan. Nah, tugas pertama kilang minyak adalah jadi koki super canggih yang bisa misahin semua kekacauan ini. Terus gimana dong caranya misahin ribuan molekul yang beda-beda ini? Jawabannya ternyata simpel banget. Balik lagi ke salah satu prinsip fisika paling dasar, yaitu panas. Ya, langkah besar pertama ini intinya adalah memilah-milah molekul berdasarkan titik didihnya masing-masing. Coba deh, bayangin menara distilasi ini kayak gedung pencakar langit super tinggi. Minyak mentah dipanaskan di lantai paling bawah, terus uapnya mulai naik ke atas. Molekul-molekul yang paling berat dan besar kayak aspal nggak kuat naik tinggi. Jadi mereka mengembun dan turun lift di lantai-lantai bawah yang suhunya paling panas. Sementara itu, molekul yang paling ringan kayak bensin, terbang terus sampai ke puncak gedung yang suhunya paling dingin. Keren banget kan cara misahinnya? Tapi, ada satu masalah gede. Proses pemisahan tadi aja tuh nggak cukup menghasilkan bensin buat jutaan mobil di jalanan. Permintaannya jauh lebih tinggi daripada yang bisa dihasilkan. Jadi, para insinyur nggak bisa cuma misahin doang. Mereka harus bisa mengubah molekulnya. Nah, disinilah kita masuk ke tahap yang saya sebut alkimia molekuler. Disinilah keajaiban yang sesungguhnya terjadi di kilang minyak. Para insinyur kimia ini benar-benar kayak alkemis modern. Mereka ambil molekul-molekul hidrokarbon yang besar dan nilainya rendah, misalnya minyak bakar, terus simsalabim, dipecah jadi molekul bensin yang kecil-kecil dan jelas harganya jauh lebih mahal. Intinya gini, FCC sama hydrocracking ini anggap aja kayak dua jenis gunting molekul yang beda. FCC itu si pekerja keras, jagoannya kilang buat produksi bensin dalam jumlah besar. Nah, kalau hydrocracking itu lebih canggih. Dia pakai hidrogen buat menghasilkan bahan bakar kelas premium yang kualitasnya super tinggi dan bersih banget kayak bahan bakar jet atau solar premium. Oke, molekulnya udah dipecah-pecah nih ukurannya pas. Tapi kerjaan belum selesai loh. Ibaratnya ini masih bahan mentah, masih kotor dan kasar. Mereka ini perlu dipoles dulu biar bisa memenuhi standar performa dan emisi yang super ketat. Standar yang kita harapkan dari bahan bakar modern. Dan di tahap inilah kualitas bensin yang kita kenal itu dibentuk. Pernah lihat kan angka oktan 92 atau 98 di SPBU? Nah, itu asalnya dari proses reforming ini. Atau pernah dengar istilah solar rendah sulfur? Itu hasil langsung dari proses hydrotreating. Langkah-langkah inilah yang bikin bahan bakar modern jadi efisien sekaligus lebih ramah lingkungan. Sekarang kita sampai di puncaknya. Anggap aja ini babak final dari sebuah kompetisi masak. Setelah semua bahan dipisahin, diubah dan dipoles, sekarang waktunya buat meracik puluhan komponen yang beda-beda ini jadi satu resep yang presisi, yaitu bensin yang siap kita pakai. Jadi, ini bukan asal campur aja ya. Ini tuh seni menyeimbangkan yang rumitnya minta ampun. Para insinyur harus bisa mencapai target performa yang pas biar mesin nggak ngelitik. Terus harus patuh sama semua aturan lingkungan yang super ketat. Dan semua itu harus dilakukan dengan biaya sehemat mungkin. Wah, ini teka-teki optimisasi tingkat dewa. Dan ini dia nih para bintang utama dalam resep bensin. Kayak seorang master chef, insinyur pencampuran punya bahan-bahan andalan. Ada reformate, ini si tulang punggung yang ngasih oktan tinggi. Ada alkylate, bahan premium yang super bersih. Terus ada bensin dari FCC buat nambahin volume. Dan oxygenate yang bikin pembakaran jadi lebih sempurna dan bersih.
Dan jangan bayangin ada tong-tong raksasa tempat bensin diaduk-aduk ya. Lupakan itu. Proses modern itu canggih banget. Semuanya serba komputerisasi. Resepnya dibuat secara digital, komponennya dicampur langsung di dalam pipa, bukan di tangki. Sensor canggih menganalisis kualitasnya setiap detik. Dan kalau ada yang melenceng sedikit aja, sistem bakal langsung mengoreksinya otomatis. Ini memastikan setiap tetes bensin yang keluar punya kualitas yang sempurna. Ya, kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Bahan bakar yang kita pakai tiap hari itu bukan barang sederhana sama sekali. Ini adalah hasil akhir dari rekayasa kimia dan kontrol proses yang presisinya luar biasa tinggi. Jadi, lain kali Anda lagi di pom bensin, ngisi tangki mobil, coba deh ingat-ingat lagi. Mungkin Anda bakal ngelihat cairan itu dengan cara yang beda banget, bukan lagi sekedar cairan biasa, tapi puncak dari sebuah perjalanan sains dan teknologi yang luar biasa keren. Dari emas hitam di perut bumi, jadi sebuah mahakarya ekayasa di dalam tangki mobil Anda.